Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada video pembelajaran desain teknik berbasis komputer. Eh, Pada kesempatan kali ini kita langsung saja bagaimana cara mengoperasikan toolbar atau menu yang ada di dalam AutoCAD. Yang pertama ya menu draw ya, menu menggambar sebagai basic atau dasar untuk menggambar dua dimensi. Nah, posisinya berada di kiri atas dalam Windows AutoCAD ini ya, sebelah ini yang saya gerakkan eh, kursornya. Nah, kemudian di sini ada tulisan draw, sampingnya itu ada kayak arah panah ke bawah. Ini tandanya masih banyak menu yang lain, ya menu pelengkap ya. Tetapi yang gambar icon besar ini menu yang utama. Pada kesempatan kali ini mencoba kita pelajari yang menu utama dulu. Oke, ya, di sini ada line, ada polyline, ada circle. Circle sendiri juga ada macam-macamnya ya. Ada radius, diameter, 2 point, 3 point, tan radius, tan. Nah, arch juga ada banyak juga ya. Nanti kita ambil sampel satu saja. Kemudian ada rectangle, polygon. Setelah itu ada ellipse. Nah, dan macamnya. Dan yang terakhir ada hedge. Hedge itu untuk memberi arsirannya. Nah, langsung saja. Bagaimana cara mengoperasikan misal line ya? Ada dua cara ya, bisa memulainya ya, bisa klik icon di atas, atau kalau sudah mau metode cepat ya menggunakan shortcut dengan cara mengetik langsung pada keyboard. Nah, misal kita klik icon di sini, klik ya, misal di dalam modul ya, ya, kita buat garis, tarik lurus ke arah kanan, kita ketik nilainya 100, kemudian enter, dan karena masih kecil ya kita zoom perbesar, ya kita zoom, kemudian kita ketengahkan posisinya. Setelah itu tarik ke atas sejauh 100, juga ketik ya 100 mili, kemudian ke samping. Ini tanda warna hijau itu tandanya sudah lurus ya, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, pokoknya kelipatan 90 derajat ya. Lanjut ketik 50, enter, arah ke bawah, sepanjang berapa tadi? 50 juga ya. Kemudian langsung menuju ke titik awal, jadi sebagai ujung untuk titik akhir juga. Nah, pastikan di sini sudah ada tanda endpoint snap ya, warna hijau kotak kecil ini. Nah, ini tandanya sudah menyentuh ujung garis yang tadi titik awal itu. Nah, kemudian tinggal klik. Nah, kemudian kalau sudah selesai, tekan escape di keyboard ya. Nah, sudah selesai. Kalau menggunakan cara shortcut ya, itu jangan mengetik langsung L. Nah, ini ada muncul line. Nah, line ini langsung klik enter. Modelnya juga hampir sama ya. Hanya memulainya saja ya. Memulainya saja. Kalian prefernya pakai shortcut atau pakai klik ikonnya, itu terserah. Cuma memang biasanya shortcut kan lebih cepat ya dengan mengetik. Nah, itu untuk line. Lanjut ke polyline. Ke polyline, saya lihat dulu di modul polyline. Oke, nah, oke, untuk polyline, ini ikonnya kita langsung coba pakai shortcut aja ya. Kalian klik PL, itu sudah muncul polyline. Nah, bisa diarahkan panah kemudian klik atau langsung enter juga bisa. Nah, polyline sesuai modul ya, kita gambar, klik, kita tarik ke kanan, kemudian masukkan nilai 100, enter, kemudian ke atas masukkan nilai 50, kemudian enter, dan kembali lagi ke samping,
crosshair-nya diarahkan ke samping, masukkan nilai 100 juga, kemudian enter. Nah, kemudian selanjutnya itu kan ada melengkung, membuat melengkung, maka kita di sini di apa namanya ini, command prompt. Di sini ada macam-macam pilihan. Nah, biasanya huruf depan yang warna biru ini shortcutnya. Jadi misalnya ini arch ya, tinggal kalian ketik A, kemudian enter itu sudah kalian sebenarnya memilih arch ini ataupun yang lainnya. Nah, di sini karena kita ingin memilih arch, coba aja pakai metode shortcut ya. Kalian ketik A, kemudian enter, nah dia sudah bentuk melengkung. Tinggal kalian mau diarahkan kemana titiknya. Bisa by direction ini atau langsung kalau tadi di modul pengennya sebagai ending dari titik awal tadi ya, maka kalian arahkan ke endpoint ujung awal dari garis pertama. Kemudian klik. Nah, kemudian kalau sudah tekan escape. Sudah jadi. Nah, pertanyaannya apa bedanya line dengan polyline? Kalau line di sini adalah susunan garis tapi dia terpisah. Kalian lihat ini, saya arahkan ke sini, yang nyala cuma garis lurusnya saja. Saya arahkan ke sini, garis lurus ini saja, yang vertikal ya, yang samping. Kemudian ini juga horizontal, yang atas. Cuma satu saja per elemen istilahnya, per garis. Tapi kalau polyline, dia ini susunan garis memang ya, tetapi dia menjadi satu kesatuan elemen dalam objek tersebut. Misal ini saya klik, loh nyala semua. Nyala semua, berarti tandanya ini satu satu elemen utuh ya, kesatuan. Kalau ini kan terpisah-pisah tadi, yang line. Nah, itu perbedaan antara polyline ini dengan line. Yang diarahkan di sini ada keterangan ini line. Nah, itu ada kotak itu keterangan. Kalau kalian arahkan ke sini dia polyline. Terdiri dari beberapa line tapi sudah jadi kesatuan. Ya, lanjut ke menu circle. Saya geser lagi. Nah, untuk circle ini ada macam-macam ya. Tadi kalian lihat, kita coba yang center radius dulu. Nah, kita mulai dengan menggunakan shortcut. Shortcutnya ya C. Nah, itu sudah keluar circle, kemudian enter. Di sini sudah otomatis radius ya sebagai defaultnya. Maka kalian cari, arahkan crosshair-nya ini ke titik senternya yang mau dibuat lingkaran itu di mana. Ya, misal di sini ya kita klik bebas. Nah, klik, kemudian kalian geser sedikit ke samping crosshair-nya, masukkan nilai radiusnya yang mau dibuat. Di contoh radiusnya 100. Kalau sudah kalian ketik, enter. Nah, dia menjadi 100 radiusnya. Ini yang radius. Ya yang radius ya, atau apa namanya, jari-jari. Kemudian untuk yang circle diameter, nah, circle C, kemudian circle diameter mana ini? D, masuk apa enggak ini? Kalau circle diameter sepertinya langsung pakai icon ya. Nah, ini center diameter, kalian klik. Nah, kemudian di buku mintanya berapa tadi? 150 ya. Berarti kalian tinggal cari titik pusatnya, klik, kemudian kalian geser sedikit lebarnya, ketik 150, kemudian enter. Nah, ini terbentuklah lingkaran dengan diameter 150. Kalau ini lingkaran dengan radius 100. Kenapa kalau lebih besar? Radius, ya karena emang radius ya. Jadi sejatinya ini diameternya 200 mm. Kalau yang ini 150 mm. Ya, lanjut menggunakan menu circle yang lain. Bisa digeser atau di scroll mau di area mana. Kita urutkan saja biar tahu
perbedaannya. Selanjutnya apa tadi? Circle 2P. 2P itu 2 poin. Ya, yaitu kita klik C, enter. Nah, bisa dilihat di komen. Di sini ada pilihan 3P, 2P, TTR, ya, tantan radius. Nah, kita pakai yang 2P. Berarti tinggal masukkan 2P, kemudian tekan enter. Tapi di sini sebelumnya harus buat itu dulu ya, kayaknya garis yang terdiri dari 2 titik. Ya, kita coba buat garis dulu, panjangnya 120. Nah, oke, kita ingin membuat lingkaran yang kelilingnya itu menyentuh atau bersinggungan dari 2 poin, 2 titik ujung sini sama ujung sini ya. Oke, ulangi lagi, kembali ke tadi, ketik C, enter, kemudian 2P, ya, enter, nah, kemudian sini. Kalian arahkan untuk mencari titik awalnya di ujung endpoint garis sebelah kiri ya. Klik, kemudian kalian geser ke ujung endpoint garisnya yang sebelah kanan. Kemudian kalau sudah ketemu, tanda snapnya sudah nyala, nah, kemudian klik. Nah, selesai. Jadilah circle dengan 2 poin. Kemudian selanjutnya kalau circle 3 poin, berarti kalian harus membuat 3 titik ya. Di sini kita buat dulu 3 titiknya. Bebas saja ya. Ibaratnya kan 3 titik kan segitiga. Nah, misal kita ingin membuat circle yang garis kelilingnya itu menyentuh 3 titik ini. 1, 2, 3. 3 titik ini. Bagaimana caranya? Berarti langsung ketik saja C, enter, kemudian masukkan 3P, enter. Nah, poin yang pertama di sini, klik. Poin kedua di sini, klik. Dan poin ketiga ada di sini. Nah, sudah nyala snap endpoint-nya, klik. Nah, jadilah lingkaran yang garis kelilingnya menyinggung dari 3 titik. Selanjutnya menggunakan circle dengan menu tantan radius, yaitu tangen itu maksudnya garis singgung lingkaran yang menyinggung garis lurus. Kalau tantan radius berarti terdiri dari 2 garis singgung lurus ya, kemudian R-nya itu radius, ran itu tantan radius ya. Tangen radius. Oke, pertama kita buat garis lurusnya dulu ya, yang nanti kita jadikan garis singgungnya. Kita gunakan line dulu, berapa? Misal 100 ke samping 100. Kemudian kita sambungkan ke sini, ke ujung awalnya. Oke. Kemudian shortcutnya C, enter, kemudian TTR ya, TTR, enter. Nah, di sini sudah aktif sebenarnya. Tinggal pilih garis singgung pertama. Ini tandanya ada snap warna hijau, lingkaran sama garis lurus ya. Divert tank ya. Tank yang pertama di sini, tank yang kedua di sini. Kemudian kalian pilih radiusnya berapa. Katakanlah radiusnya 40 ya. 40. Kemudian enter. Nah, jadilah lingkaran yang garis kelilingnya menyinggung dari 2 garis lurus, 2 tan ya, tan pertama di sini, tan kedua di sini. Kemudian radiusnya di sini adalah 40 mm. Selanjutnya toolbar circle tan. Nah, berarti ada 3 tan ya. Jadi garis keliling lingkaran itu menyentuh ketiga garis lurus. Berarti semisal ya, kalau ini tadi 2 saja ya. Kita ingin membuat lingkaran yang menyentuh ketiga garis ini, sini sama sini. Kita ulangi lagi ya buat segitiganya.
100 ke samping 100. Kita temukan dengan ujung awalnya. Kemudian, nah untuk Tantan kayaknya juga tidak ada shortcutnya. Dia langsung ke sini. Nah ini, Tan. Kalian klik ikonnya, pilih Tan yang pertama, Tan yang kedua, Tan yang, sorry kayaknya yang kedua kurang tepat. Ya, Tan yang pertama, Tan yang kedua, kemudian oke, ulangi lagi. Tan yang pertama, Tan yang kedua, Tan yang ketiga. Nah, jadilah suatu lingkaran yang kelilingnya menyinggung garis lurus tiga titik maksudnya, 3 garis ya, sorry. Tan. Nah, untuk keliling, untuk radius sama diameternya berapa ya? Kita tidak tahu dia karena dia menyesuaikan garis tersebut. Nanti bisa diukur sendiri berapa. Nah, itulah menu-menu circle dalam AutoCAD ini. Selanjutnya kita buat arch. Ya, arch di samping bawah sini ya. Arch di sini membuat garis lengkung ya. Kalau di modul contohnya kita membuat garis lengkung yang arch yang utama ini ya menggunakan 3 titik, ya, 3 poin. Semisal kita buat dulu objek 3 titiknya dulu. Ya. Kita ingin membuat arch dari 3 titik sini. Nah, ada 3 titik. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Nah, langsung saja shortcutnya untuk membuat arch, klik A, itu sudah keluar arch, enter. Kalian pilih titik pertama, titik kedua, kemudian diarahkan ke atas. Ini kebalik kayaknya, saya ulangi lagi. Ya. A, arch, titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Jadilah suatu arch lingkaran dengan menyentuh 3 titik. Jadi istilahnya kayak melengkung, ibarat busur panah. Lanjut ke rectangle. Rectangle ini juga simple, rectangle. Ya, ini ikonnya di sini ya. Kemudian shortcutnya klik R, E, C ya, rect. Kemudian enter. Misal kita ingin membuat sebuah persegi panjang 100, lebar 50 ya. Jadi ya klik untuk titik awalnya, kemudian kalian geser ke samping crosshair-nya, langsung dimasukkan inputnya, nilainya berapa. Panjang 100 ya, di sini kalian klik 100. Kemudian untuk lebar, setelah klik 100 jangan di enter dulu, di tab. Tab, nah maka yang warna biru itu ukurannya akan berpindah ke sampingnya. Itu menunjukkan lebarnya, kita diminta mengisi berapa. Kalian kasih 50. Meskipun gambarnya agak melenceng ke sini ya, itu karena dia mengacu ke koordinat. Tapi tidak apa-apa, diabaikan aja. Jadi langsung klik 50, enter. Nah, jadilah suatu persegi panjang dengan panjang 100 dan lebar 50. Kemudian setelah rectangle, kita mau mencoba membuat polygon. Ya, buat polygon. Polygon menunya ya, shortcutnya ya, klik P, kemudian O, L, polygon. Nah itu.
bukan merek sepeda ya ini. Ini poligon itu memang apa? Sisi bersisi segi mulai dari segitiga ya, segitiga, segi kalau segi 4 persegi ya segi 5, 6, 7, 8. Nah, langsung enter. Nah, di sini diminta berapa sisi? Ya, semisal kita ingin 6 sisi, berarti segi 6 ya, heksagonal. Klik 6, enter. Kemudian pilih titik pusatnya, misal di sini. Kemudian kalian pilih eh, circumscribe about circle atau inscribe ya. Eh, nah, perbedaan inscribe sama circumscribe itu, inscribe itu berarti heksagonal tadi itu berada di dalam lingkaran, sudut-sudutnya berarti ya. Kalau circumscribe itu berarti lingkarannya sisi-sisinya itu menyentuh atau tank ya tadi dari suatu lingkaran. Nah, supaya bisa mudah untuk diukur, kita coba circumscribe about circle. Nah, ini kalian bisa klik. Nah, kemudian kalian masukkan nilainya, berarti semisal berapa ya? Misal 50. Nah, 50 enter. Nah, berarti ini tandanya sisi ini sampai sini itu panjangnya berarti 50 itu radiusnya ya, berarti 100. Berarti di sini ibaratnya ada suatu lingkaran yang eh, kelilingnya itu menyinggung garis sisinya ini dengan radius 50. Nah, itu untuk perintah polygon. Selanjutnya perintah elips ya. Elips, kita mencoba elips dengan 3 titik. Nah, elips 3 titik. Kita buat dulu 3 titiknya ya. Di sebelah sisi sini ya. Sini, sorry. Berapa ukurannya? 100 sama 50. Oke. Kita buat sini 100. Kemudian elipsnya di sini 50. Nah, kita ingin membuat kok nggak ada menyentuh ini. Saya ulangi lagi. Nah, ini harus tepat ya snapnya. Harus pas. Ke atas 50. Enter. Kemudian untuk elips yang 3 point ini ya, center ya. Kalian bisa gunakan shortcut L. Nah, sini elips keluar ya. Tekan enter. Elips titik pertamanya di sini, titik kedua di sini. Ini lingkarannya, kemudian elipsnya oh ya, ini kita keliru tadi ya. Kita coba yang elips tapi yang center. Kalau tadi kan elips tapi yang arch ya. Kita coba yang center, berarti kita klik C ya. Klik titik pertama, titik kedua, kemudian melebarnya menyesuaikan titik yang ketiga. Klik. Nah, maka jadilah suatu elips atau oval ya. Yang terdiri dari titik senternya ini, kemudian titik lebarnya, kemudian lengkungannya ya, atau apa istilahnya ya, ovalnya, elipsnya itu seberapa. Jadi menggunakan 3 titik. Oke, itu untuk elips. Kemudian yang terakhir kita mencoba menggunakan perintah heads ya. Kalau di modul contohnya kita buat dulu ya bingkai yang mau diisi, yaitu dengan membuat kotak, nah rectangle, rect ya, berapa? 150.
100, tab 50. Oke, kemudian tingginya itu 50. Kita pakai line ya. Pakai line 50 samping, oh ke samping, oh sorry ke sampingnya ke pencet. Ke samping 50, enter, ke bawah lagi. Nah, ini paskan snap midpoint dia kalau sudah nyala tanda segitiga biru kecil itu ya, biru hijau kecil itu ya. Klik. Nah, sudah, berarti sudah ada dua area yang mau kita arsir. Ini area bawah sama area atas. Nah, untuk menu heads, kalian bisa gunakan shortcut H. Nah, kalian klik enter. Kemudian keluar jendela window di atasnya. Nah, kemudian kalian pilih yang mau diarsir. Kalau di modul, pilih menu apa, tipe apa, ANSI 36 ya. ANSI 36 sama Earth-nya. Oke, kita pilih ANSI 36 ini, arah bawah sini. ANSI 36, oh ini ANSI 36. Kemudian kita taruh di areanya atas ya di sini. Kalian klik, kalau sudah selesai, maka close Hedge Creation. Kemudian buat ketik shortcutnya lagi H, enter. Kemudian setelah ANSI 36 cari yang Earth. Bebas ya, ini mau macam-macamnya di sini ada. Tinggal kalian pilih. Di sini kita nyoba yang Earth ya. Earth, area yang mau diarsir, tinggal kalian klik. Kemudian kalau sudah selesai, arahkan crosshair-nya ke close. Selesai. Nah, ini jadilah suatu objek dengan dua area ya yang sudah kita arsir dengan perintah hedge tadi dengan tipe ANSI 36 sama Earth ini. Oke, demikian untuk video pembelajaran kali ini ya, tutorial penggunaan perintah toolbar yang terkategori draw ya, drawing, toolbar drawing.